Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan ke-11 mata kuliah pengantar akuntansi 2 pada bab investment. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, namaku Livi Hanisa Putri dari D4 Akuntansi Sektor Publik kelas 22. Oke, tanpa berlama-lama lagi, simak pembahasan berikut ini. Nah, topik pembahasan kita pada kali ini, yang pertama ada alasan perusahaan berinvestasi dalam surat berharga. Yang kedua ada definisi dan klasifikasi investment, yang mana kita klasifikasikan lagi menjadi dua, yakni ada investment in debt dan investment in equity. Yang ketiga ada investment in debt, di mana kita klasifikasikan lagi menjadi tiga, yakni ada held for collection atau HFC, held for collection and selling atau HFCS, dan trading. Kemudian kita juga akan belajar mengenai pencatatan transaksi penjualan investment serta belajar terkait penyajian dan pengungkapan investment itu sendiri. Oke, yang pertama ada alasan mengapa sih perusahaan itu melakukan investasi. Yang pertama tentu adanya kas yang berlebih, di mana ketika perusahaan memiliki kas yang lebih setelah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Yang kedua ada mencari keuntungan. Setiap investasi pasti akan mendapat pengembalian yang berupa bunga, baik itu bunga kas maupun dividen. Yang ketiga ada alasan strategis, agar mendapat status kepemilikan sehingga ikut mempengaruhi keputusan manajerial di perusahaan penerbit. Nah, gampangnya nih teman-teman, ketika suatu perusahaan itu melakukan kegiatan operasional yang membutuhkan kas dan kas tersebut masih ada lebihan, perusahaan bisa nih memanfaatkan kas tersebut untuk dilakukan investasi. Nah, manfaat dari investasi ini sendiri tentu kan dapat bunga. Nah, ini tentu menguntungkan bagi perusahaan. Namun tidak hanya pengen dapat untung nih, tapi perusahaan ini juga pengen menanamkan pengaruh dalam mengambil keputusan perusahaan yang dituju gitu. Kemudian ada definisi dan klasifikasi investment. Nah, sebelum kita masuk pada klasifikasi investment itu sendiri, apa sih investasi atau investment itu? Nah, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, klasifikasi dari investment itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni ada investment in debt dan investment in equity. Pada investment in debt, investasi ini dalam bentuk surat hutang yang berupa bonds, notes, dan lain-lain. Kemudian ada investment in equity, di mana investasi ini berupa membeli saham perusahaan lain. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai investment in debt, di mana kita klasifikasikan lagi menjadi tiga. Ada held for collection atau HFC, yang mana konsep dari HFC ini sendiri yakni dengan dibeli untuk disimpan dan memperoleh bunga. Yang kedua ada held for collection and selling atau kita singkat sebagai HFCS, yang mana konsepnya dengan membeli untuk disimpan dan ada rencana untuk dijual. Dan yang terakhir adalah trading, di mana pada surat berharga ini dia dibeli untuk diperdagangkan atau memperoleh margin, sehingga secara tidak langsung dapat kita katakan bahwa tujuan dari trading ini untuk diperjualbelikan, sehingga waktu yang dibutuhkan itu relatif singkat, tidak seperti HFC ataupun HFCS yang ingin mendapatkan bunga. Nah, ini merupakan rincian dari ketiga klasifikasi tersebut supaya lebih kita paham untuk perbedaan dari HFC, HFCS, dan trading. Nah, pada HFC atau held for collection sendiri, model bisnisnya yakni dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual atau yang biasa kita sebut sebagai bunga. Nah, karakteristik aliran kontraktualnya adalah semata-mata pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Nah, pengukuran dari dan penilaian dari HFC ini sendiri yakni berupa biaya yang diamortisasi atau amortized cost. Tapi tidak menutup kemungkinan nih teman-teman bahwa pengukuran dari HFC ini sendiri perusahaan bisa menilai berdasarkan fair value option atau nilai wajar pada laba bersih. Kemudian pada klasifikasi HFCS atau held for collection and selling, model bisnisnya itu sama seperti HFC, yakni dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual yang berupa pokok dan bunga atas jumlah pokok yang terutang. Namun yang perlu digarisbawahi sebagai perbedaan HFC dan HFCS bahwa pada HFCS dia itu dimiliki dengan tujuan untuk dijual sewaktu-waktu, beda dengan HFC yang cenderung pada dijual pada saat jatuh tempo.
Nah, pada pengukuran dan penilaian HFCS itu sendiri berdasarkan nilai wajar pada laba komprehensif atau Fair Value Other Comprehensive Income atau yang kita singkat sebagai FVOC. Kemudian pada trading, model bisnisnya ini dimiliki semata-mata untuk memperoleh laba penjualan atau diperdagangkan. Nah, pengukuran dan penilaian pada trading itu sendiri dengan nilai wajar pada laba bersih atau yang kita sebut sebagai Fair Value Through Profit Loss. Oke, perlakuan akuntansi pada HFC atau Held for Collection. Nah, jika tujuan awal perusahaan membeli debt investment adalah untuk mendapatkan bunga, maka kita dapat sebut debt investment tersebut dicatat sesuai dengan amortized cost. Kemudian perhitungan amortized cost pada debt investment sama seperti perhitungan amortized cost pada bond payable yang kita telah pelajari pada semester sebelumnya nih. Bedanya kalau bond payable adalah dari sisi penerbit atau debitur, sedangkan debt investment ini dari sisi investor atau kreditur. Nah, sama seperti bond payable nih teman-teman, bahwa debt investment ada yang dibeli at par, kemudian ada at discount dan at premium, sehingga kita perlu membuat jurnal dan tabel amortisasi pada saat diskon ataupun premium. Namun nih teman-teman, yang perlu menjadi catatan bahwa meskipun tujuan awal perusahaan berinvestasi adalah untuk mendapatkan bunga saat jatuh tempo, tapi ada kemungkinan sebelum jatuh tempo perusahaan bermaksud menjual investasinya gitu. Kemudian ada Held for Collecting and Selling atau HFCS, di mana saat perolehan dicatat sebagai cost atau biaya transaksi sama seperti HFC. Kemudian dia dicatat dengan akun debt investment. Kemudian sama seperti HFC, pada HFCS ini ada pada at par, at discount ataupun at premium, sehingga kita perlu membuat jurnal amortisasinya. Kemudian dia investasinya diukur dengan FVOC, membuat jurnal penyesuaian perubahan FV, dan yang terakhir unrealized gain atau loss dicatat di OC. Akun lawannya adalah fair value adjustment. Namun yang menjadi garis bawah pada materi HFCS ini, kabar baiknya nih teman-teman, ini tidak dibahas di pengakun 2 tetapi dibahas di akuntansi menengah. Oke, lanjut. Pada jenis investasi trading. Nah, perusahaan mempunyai investasi trading baik dalam bentuk surat utang atau lainnya dengan tujuan untuk menjualnya dalam waktu yang singkat. Nah, umumnya ini kurang dari sebulan. Trading sendiri itu artinya adalah membeli atau menjual. Sedangkan perusahaan melaporkan investasi trading pada nilai wajar dan melakukan perubahan dari biaya sebagai bagian dari laba bersih. Nah, dalam laporan posisi keuangan, trading investment ini diklasifikasikan sebagai aset lancar karena dia kan dijualnya cepat nih teman-teman. Jadi, keuntungan atau kerugian yang akan didapat itu pasti sudah terprediksi atau udah pasti. Jadi, kita bisa catat di current asset. Kemudian, meskipun debt investment untuk trading, perusahaan tetap menghitung amortized cost pada akhir periode dengan membuat jurnal penyesuaian pada fair value. Namun, pada pembelajaran kali ini, kita asumsikan jika periode antara pembelian dan penjualan atau tanggal pelaporan kurang dari 1 bulan, maka tidak perlu mencatat amortisasi dan mengakui bunganya. Namun, dalam praktiknya, karena alasan kepraktisan, perusahaan seringkali tidak melakukan amortisasi dan menghitung pendapatan bunga karena jumlahnya yang tidak material. Jadi, kita langsung mencatat keuntungannya tanpa mencatat amortisasinya. Begitu teman-teman. Oke, itu saja untuk pertemuan ke-11. Untuk ke pertemuan 12 nanti kita akan belajar cara pencatatan jurnal dan penyajian investmentnya. Sampai jumpa di pertemuan ke-12. Dadah teman-teman.